Halo teman-teman Dark Vlog, apa kabar? Gue doain kalian semua sehat sekeluarga. Di hari ini, gue akan membahas tentang Hyundai Palisade All-Wheel Drive. Seperti teman-teman ketahuin, ini adalah mobil dari Hyundai yang paling besar yang ada di Indonesia. Dan kalau misalnya kita tahu, Hyundai itu biasanya modelnya diambil dari nama-nama daerah. Seperti Palisade pun, ini diambil dari nama pesisir pantai yang ada di kota Los Angeles di Amerika Serikat. Jadi Hyundai Palisade ini berada di segmen medium crossover SUV yang mewah. Walaupun kalau misalnya di global dia termasuk ukuran medium, tapi untuk di Indonesia dia termasuk ke dalam kategori SUV mewah yang besar. Sementara untuk rivalnya sendiri seperti misalnya Mazda CX-9. Nah, tapi kayak kalau kita ngomongin untuk spesifikasi dan juga fiturnya, rasanya teman-teman udah pada tahu semua yang ada di Hyundai Palisade ini. Jadi gue hanya akan refresh sedikit sebelum kita lanjut lagi ke bahasan berikutnya yang menurut gue nggak kalah menariknya. Hyundai Palisade adalah SUV crossover terbesar dari Hyundai. Ia memiliki 3 varian, yaitu Prime, Signature, dan seperti yang saya gunakan, Signature All-Wheel Drive. Desain bodinya mengingatkan kita kepada SUV di Amerika. Posturnya besar dan mengotak. Palisade juga memiliki desain grill yang tegas dengan headlamp yang DRL-nya sangat berkarakter. Pada bagian dalam, siap-siap kita dimanjakan interior mewah dengan panel kayu yang elegan, serta jok napa leather yang dilengkapi dengan fitur sirkulasi udara. Sementara ngebahas performa, ini yang saya suka. Palisade menggunakan transmisi otomatis 8 speed dengan model shift by wire. Yang nggak terbiasa, mungkin butuh penyesuaian. Selain itu, ia memiliki drive mode untuk harian serta terrain mode pada penggunaan off-road. Dan itu semua tenaga dihasilkan oleh mesin turbo diesel dengan kapasitas 2200 cc. Tenaganya mencapai 197 HP dan torsi 440 Nm. Mesin ini jelas lebih dari cukup untuk membawa SUV seberat 1,8 ton ini. Salah satu segmentasi dari Hyundai Palisade adalah untuk keluarga mapan yang membutuhkan SUV mewah untuk dipakai di perkotaan. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, sekarang ini banyak juga para keluarga yang mulai melakukan kegiatan luar ruang atau outdoor, seperti misalnya bersepeda, lalu juga road trip, bahkan hingga yang namanya camping bersama keluarga untuk menikmati alam bebas. Jadi seperti di hari ini, gue lagi berada di Kampung Ulin, di daerah Citeko, Cisarua, dan di sini menjadi salah satu tempat destinasi yang menurut gue sangat cocok untuk gue ngebawa Hyundai Palisade yang all-wheel drive ini. Memang seperti kita ketahui, banyak juga para keluarga mapan yang mungkin untuk road trip, bepergian ke outdoor, tetap ingin menggunakan SUV yang mewah. Jadi mereka tetap ingin menggunakan satu mobil yang sama, yang biasa dipakai di kota, mau untuk ke kantor, atau untuk belanja, untuk jemput anak, tapi begitu ngajak keluarga ke outdoor, mereka tetap pengen menggunakan mobil yang sama. Dan disitulah gue melihat sebuah value atau nilai lebih dari Hyundai Palisade yang all-wheel drive ini. Dimana yang berpenggerak all-wheel drive ini, saat ini berhasil untuk membawa gue ke daerah yang sangat indah di Kampung Ulin ini. Jadi kenapa Hyundai Palisade yang all-wheel drive? Jadi sebenarnya teman-teman, bukan berarti kalau kita pakai Hyundai Palisade atau mungkin SUV lainnya yang berpenggerak 4x2, itu bukan berarti nggak bisa kita nikmatin pemandangan yang ada di alam bebas kayak gini. Cuma dengan kita menggunakan SUV yang all-wheel drive, itu kita bisa lebih meningkatkan yang namanya jarak tempuh atau juga daerah cakupan yang akan kita datangi. Mungkin kalau biasanya kita pakai SUV yang hanya 4x2, kita hanya bisa nyampe ke titik di sini. Tapi kalau kita pakai yang all-wheel drive, karena dia penggeraknya 4 roda dan udah siap lagi untuk melewati jalur off-road, kita bisa eksplorasi lebih jauh lagi ke titik-titik
yang mana SUV 4x2 itu udah nggak bisa menjangkau lagi. Tapi teman-teman, emang bener sih, kalau misalnya dibilang ya Hyundai Palisade ini sejatinya utamanya itu lebih untuk di aspal, di perkotaan. Tapi bukan berarti dia nggak bisa untuk diajak ke habitatnya. Selama kita melewati jalur-jalur yang emang dirasa masih sopan, jalur off-roadnya itu bukan jalur off-road yang emang untuk ekstrim-ekstriman, rasanya sah-sah aja ya untuk ngebawa Hyundai Palisade all-wheel drive ini atau SUV apapun juga yang mungkin habitatnya biasanya lebih di kota. Nah teman-teman, tapi kalau misalnya kita emang udah siap untuk ngebawa Hyundai Palisade atau crossover SUV lainnya ke alam bebas seperti ini, kita mesti mastiin beberapa hal teman-teman. Gue mau ambil contoh misalnya untuk ban dan velg. Jadi untuk SUV mewah itu kebanyakan udah pakai velg yang ring besar. Kayak misalnya di Hyundai Palisade ini pakai yang 20 inci. Kalau si velgnya semakin besar, biasanya profil bannya ya semakin tipis. Kalau misalnya masih pakai ukuran bawaannya, kayak misalnya di sini pakai ukuran 245/50, itu masih cukup layak untuk dibawa ke trek-trek off-road. Tapi kalau misalnya kita udah ada yang modifikasi dengan mungkin velgnya ringnya lebih besar lagi, sehingga profil ban lebih tipis lagi, itu bisa menjadi sebuah resiko. Karena ya semakin profil bannya tipis itu untuk kita pakai off-road, memang resikonya itu semakin besar. Selain untuk ukuran ban dan velgnya, yang harus diperhatiin biasanya lebih ke arah untuk approach angle dan juga untuk departure angle di bagian belakang. Jadi kita emang harus bisa ngelihat jalurnya secara cermat, karena kembali lagi kendaraan yang kita pakai ini bukan sebuah kendaraan off-road sejati. Kalau misalnya kita tahu ada jalur yang mobil depan lewat, tapi itu mungkin merupakan sebuah mobil 4x4 sejati, sementara kita bukan, jangan disamaratain dan kita beranggap kita juga bisa lewat jalur tersebut. Tapi teman-teman, sekedar untuk tips tambahan, sekarang ini udah banyak tempat-tempat untuk kita bisa berekreasi di outdoor, tempat camping yang dikelola. Sehingga jalur-jalur akses ke tempat tersebut biasanya udah jauh lebih aman. Walaupun biasanya tetap membutuhkan kendaraan yang berpenggerak 4x4 atau all-wheel drive. Yaudah teman-teman, kayaknya kita langsung ngetes aja. Gue juga pengen tahu kemampuan all-wheel drive seperti apa. Sambil gue nyeritain juga apa aja fitur di Hyundai Palisade ini yang menurut gue sangat bisa membantu untuk kita yang suka kegiatan outdoor seperti misalnya road trip ke alam bebas ini. Oke teman-teman, jadi gue mau langsung nyobain aja di treknya Kampung Ulin ini untuk yang sirkuit speed off-roadnya. Di sini relatif lebih flat ya, lebih aman dan lebih cocok untuk gue anggap sebagai habitatnya si Hyundai Palisade all-wheel drive ini. Nah ngomong-ngomong, sebelumnya teman-teman, enaknya gue walaupun melakukan syuting videonya ini telat baru belakangan, tapi di satu sisi gue kemarin itu udah nyobain Hyundai New Santa Fe. Dan di New Santa Fe itu memang ada beberapa fiturnya yang boleh dikatakan ya lebih lengkap ya dan lebih advance dibandingkan yang ada di Hyundai Palisade ini. Misalnya contohnya yang buat gue paling menarik adalah mesinnya mengalami peningkatan. Dia sama-sama mesin R2.2 juga, CRDI juga, diesel 2200 cc. Tenaganya itu sekitaran 197 HP, torsinya sekitar 340 Nm. Tapi kalau misalnya di yang New Santa Fe, ini dia udah ada peningkatan, namanya Smart Stream, walaupun cuma 2 HP, tapi yang gua rasain dengan bodinya yang kurang lebih ringan 200 kilo dibanding Palisade, jatuhnya mesinnya dieselnya si Santa Fe itu lebih enak ya daripada yang ada di Palisade ini. Selain itu mungkin beberapa fitur safety aktifnya dia juga lebih advance, lebih lengkap. Terus juga untuk klasternya dia udah full TFT ya. Kalau misalnya di yang Palisade ini kan masih ada yang analognya. Jadi itu adalah beberapa dari keseluruhan perbedaan antara si Santa Fe dengan si Palisade ini. Tapi ngomong-ngomong, sebenarnya Palisade tetap ada kelebihannya yang membuat gua di satu sisi oke.
ini berarti tak tergantikan di Santa Fe. Yang pasti adalah all-wheel drive-nya. Kalau ngomongin untuk all-wheel drive-nya, ini kita tahu ada yang namanya terrain mode ya teman-teman ya. Ini sebelum gua ngelautin kubangan lumpur, gue pengen kasih liatin ke teman-teman di sini. Jadi terrain mode-nya itu tinggal kita pencet, maka dia akan pindah ke terrain mode, dimana dia untuk mesin, untuk ngegasnya, pengereman, secara overallnya dia akan menyesuaikan. Di layar kita bisa ngelihat dia itu ada snow, ada mud, dan ada sand. Mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu dengan melihat ini aja udah jelas. Oke, ini buat salju, yang mud buat lumpur, yang sandnya itu ya buat di pasir. Tapi perbedaannya apa teman-teman? Jadi kalau yang snow itu pada intinya dia untuk mulai respon si gasnya atau throttle-nya, dan juga untuk remnya itu dia lebih telat dan lebih ringan. Jadi kalau yang di mode snow ini dia ngeremnya sengaja dibikin nggak terlalu pakem supaya dia tetap bisa dapat grip ya, supaya nggak ngunci. Kalau yang mat ini, dia akan diset supaya putaran rodanya bisa lebih cepat lagi. Karena kalau di mat itu kita butuh putaran yang lebih tinggi untuk bisa dapat traksi majunya. Kurang lebih simpel gitu. Dan kalau yang di sand, ini dia untuk ngegasnya itu agak diperlambat, dibikin lebih pelan. Karena kalau misalnya terlalu kaget, si ban itu lebih mudah untuk mendem ya, untuk tenggelam ke dalam pasir. Jadi kurang lebih seperti itu sih singkatnya. Dan karena ini kita di tanah campur lumpur, kita akan pindah ke mode yang mat ya teman-teman. Ini mode yang mat. Kalau teman-teman lihat di bagian TFT-nya itu di cluster ada pembagian torsi rodanya antara yang depan sama yang belakang. Jadi mana yang lebih banyak. Oke. Dan karena kita udah pindahin modenya ke mat, ini adalah mode yang dioptimalkan untuk kita ngelewatin kurang lebih jalanan tanah apa lumpur gini ya. Respon throttle-nya itu lebih cepet ya. Sementara kalau di pasir sama di snow dibikin lebih lambat teman-teman. Oke, ini jalurnya di sini kebanyakan emang balik arah gini, tapi nggak masalah. Gue hanya ingin lebih mengetes saja sih gimana rasanya berkendara di medan off-roadnya. Ngomong-ngomong teman-teman, menurut gua jalur ini cukup merepresentasi jalur yang mungkin akan dilewatin kalau kita lagi kayak overland gitu ya, atau kayak kita lagi road trip ke daerah-daerah untuk camping. Ada bagian-bagian kayak misalnya lagi gua lewatin sekarang, ini dia cukup tajam tanjakannya, jadi ada kemungkinan juga tadi di bagian lambung mobilnya itu mentok, tapi ternyata enggak, masih aman. Jadi brake over angle-nya masih bagus. Terus walaupun mobil ini tergolong besar, tapi juga untuk radius putarnya menurut gua ini cukup baik. Ini tikungannya padahal kalau buat di track ini ya, kalau kata anak-anak off-road itu belokannya belokan buat Jimny banget. Yang mana ukuran Jimny itu kan lebih kecil, lebih ringkes. Tapi balik arah pakai Palisade ini gua masih barusan ngerasain nggak ada yang namanya sampai harus mundur lagi. Oke, ini mungkin agak cukup tricky sini. Balik arahnya lumpur. Gua pentokin dulu di sini. Oh iya tuh, pas gua belokin bener dia licin teman-teman. Jadi gua akan mundur lagi dulu. Oke, maju lagi. Nah, di bagian yang licin ini. Traksinya dia menyesuaikan ke 4 roda dan smooth banget. Bagian mana yang overspin atau terlalu banyak muternya, dia akan pindahin ke bagian yang butuh justru lebih banyak putaran dari bannya. Jadi itu fully elektronik ya, full diatur oleh komputer semua. Oke, gue mau coba agak sedikit kebut di sini dulu. Wah, di kebut aja juga masih enak banget teman-teman. Oke, gue pengen nyoba 1 lap lagi dengan keadaan lebih coba difokusin lagi untuk kualitas nyetir gue ya. Gue pengen ngerasain lebih dalam lagi gimana rasanya berkendara pakai yang all wheel drive ini. Oke, dengan kecepatan yang agak kita tambahin teman-teman, manuvernya enak banget. Ini ya, gue coba dalam keadaan sedikit dikebut, mobilnya masih tetap nurut. Ya walaupun kita tahu ini pakai bannya ban halus,
bukan ban AT atau ban MT. Tapi sekali lagi yang gue rasain bukan feel di bannya, tapi lebih feel di handling, steering, dan juga suspensi ya teman-teman. Ini kita latih jalan yang agak kasar dikit di kanan, masih kontrol banget. Kita nanjak sini sedikit, pepet dulu ke kiri, baru balik arah kanan. Manuver enak banget sini. Berarti satu sisi kita buat dipakai di kotanya juga enak ya, manuver-manuvernya. Oke, bagian sininya gue harus mundur dulu. Tadi soalnya ngambilnya agak terlalu ke kiri. Oke, lanjut lagi. Miringin dikit. Pepet kiri dulu. Tempel kanan dalam. Oke. Nah, mungkin teman-teman sejauh ini juga ada juga yang berpikir maksudnya, wah ini di luar habitatnya ya. Tapi kembali lagi, bukan masalah gue nyobain ini di dalam sebuah track atau sirkuit speed off-road, tapi lebih ke arah ngerasain handlingnya di medan off-roadnya. Dan walaupun ini sirkuit speed off-road, tapi kurang lebih sirkuit speed off-road ini bisa mewakili track adventure versi ringan, kurang lebih seperti ini teman-teman. So far masih bisa dilewatin semuanya dengan dalam keadaan ban halus dan juga ground clearance yang nggak setinggi mobil 4x4 sejati ya. Oke, pepet kanan, untuk kiri. Oke. Ini seperti tadi, kita akan butuh buat mundur dulu. Oke, maju lagi. Biarin nge-spin, biarin nggak apa-apa. Nggak pengen tahu seberapa pinter si komputer untuk all-wheel drive nih. Oke teman-teman, alhamdulillah selesai sudah kita nyobain Hyundai Palisade Signature all-wheel drive-nya. Jadi sejauh ini yang pengen gua tes hari ini bukan masalah seberapa hebat untuk off-roadnya, tapi lebih ke arah pengen tahu lebih jauh seberapa mumpuni mobil Palisade all-wheel drive ini bisa ngebawa keluarga ke alam bebas. Dan kayak gue bilang tadi teman-teman, di Indonesia itu nggak semua keluarga pengen punya mobil yang berbeda-beda antara untuk yang hariannya dengan untuk dipakai road trip ke luar kotanya. Ada juga yang pengen tetap punya satu kendaraan, misalnya pakai SUV yang tetap mewah, jadi buat harian entah ngantor anak, buat belanja itu cocok dan dapat. Tapi pas mau dipakai road trip ya, overland ke daerah-daerah yang medannya off-road ringan, itu juga bisa. Dan ternyata ya itu didapat di sebuah mobil SUV yang all-wheel drive. Lebih tepatnya sebuah crossover SUV all-wheel drive. Soalnya kalau misalnya yang bukan crossover, kita tahu emang dia lebih sejati untuk off-road. Tapi kalau yang crossover, itu masih jadi pertanyaan banyak orang. Ini sebenarnya bisa nggak sih buat dipakai off-road? Sebagian orang kan pada ngomongnya kalau crossover SUV itu kayak SUV banci. Jadi kayaknya, aduh, nggak deh, bukan habitatnya kalau dipakai off-road gitu. Gue sebenarnya juga jujur, gue nggak ngeliatnya ini habitatnya untuk dipakai off-road di medan-medan yang dilewatin sama 4x4 sejati. Tapi kalau untuk trek-trek atau jalur-jalur off-road ringan yang biasa dilaluin sama keluarga untuk bisa menuju ke satu tempat wisata camping dan sejenisnya, crossover SUV emang sekarang itu jadi salah satu yang dianggap cocok. Apalagi kalau yang all-wheel drive. Itu dia akhirnya gue nemu lagi satu alasan kenapa kita lebih baik ambil crossover yang all-wheel drive ya. Ini nggak cuma ngomongin Hyundai Palisade ya, tapi mungkin juga SUV crossover lainnya. Kalau yang all-wheel drive
itu kita bisa membawa keluarga lebih jauh ke tempat-tempat yang indah di Indonesia. Semoga bermanfaat teman-teman. Gue doain pasti ya kalian semua sehat sekeluarga. Dan sampai ketemu lagi di video The Car Vlog berikutnya. Dadah, assalamualaikum.